pada waktu seseorang ketemu dengan masalah atau menghadapi masalah atau sedang dalam masalah, coba dicek ini, apakah itu karena pola hidup, ataukah itu pola makan, atau kakek pola. Kalau saya cerita, nanti pasti ditanya, kamu punya dosa apa? Bereskan. Malah dihakimi. Malah merasa, waduh ini saya nggak diberi jalan keluar, malah disuruh inget-inget dosa gitu ya. Gimana sikap kita seharusnya, Bester? Kebiasaan orang-orang kalau dicurhatin sama orang lain tentang masalah hidupnya. Contoh. Silakan Jonathan cerita deh tentang masalah hidupnya. Ini gimmick Sobat Rida. Ayo. Tan. Udah akhir bulan. Cerita kok akhir bulan terus ya. Kalau awal bulan itu cerita sukacita, Pak. Biasanya Kenapa? orang yang dicurhatin pasti tanya gini, dosamu apa? Gitu. Akeh, Tan. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang terus kita ceritakan ya. Orang lain pasti tanya, ada dosa mungkin yang belum dibereskan. Jangan-jangan kamu dosanya belum selesai. Nah itu, padahal kan kita tahu ya, ada kesulitan yang datang sebagai ujian. Supaya kita itu naik kelas, kita nggak salah apa-apa gitu ya. Cuman ini diizinkan Tuhan supaya kita naik kelas aja gitu ya, Ju. Kita akan bereskan hal ini. Bagaimana bisa membedakan kesulitan yang timbul karena ya memang kita salah gitu ya. Karena dosa. Dan kesulitan yang timbul karena emang ujian dari Tuhan. Kita ngobrol dengan siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Filipus Edi dari BMC Sumerwulu. Seru sekali kita mau sapa. Shalom Pastor Filipus, halo. Shalom Pastor, halo. Puji Tuhan. Salam sahabat saya. Ini saya nyebut pastor nanti malah jadi pastor beneran nih dua-duanya. belum Ya, Jonathan, thank you untuk kesempatannya. Ya, terima kasih sekali sudah join di Batra Yuda FM. Saya masih inget tuh ada satu pengunjung yang datang ke depot saya, itu tanya, kapan waktunya Pak Pastor Filipus? Gitu, Pastor. Dan kita hadirkan hari ini. Akhirnya kita hadirkan kembali. Tapi terakhir loh ya. Iya, sayangnya ini Pastor Filipus ya, yang terakhir. Sorry ya Pastor. Di tahun ini. Oh, di tahun ini. Ya, tahun depan kita join lagi. Waduh, Pastor Filipus kan sering banget kan ngisi di tempat kita dan sangat memberkati, dan tahun depan semoga bisa join lagi ya, Pastor Filipus ya. Terima kasih. Oke. Thank you, Pastor. Topik kita hari ini seru sekali. Bagaimana bisa membedakan kesulitan yang timbul karena ya memang kitanya salah gitu ya, sama atau kesulitan yang timbul karena ini ujian dari Tuhan ini supaya kita bisa naik kelas dan bisa berproses lagi. Tapi gini, Pastor, kesulitan ketika kesulitan datang gitu ya, kita pasti sering berpikir bahwa gini, salah saya apa ya? Gitu kan? Apakah itu pemikiran yang benar di awal kita menghadapi kesulitan, Pastor? Ya, sekali lagi Sobat Batra Yuda ya, untuk menjawab ini semua sebenarnya ya, setiap masalah yang muncul di dalam kehidupan kita, kita ini tahu kok penyebabnya. Serius. Saya mau katakan, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur-jujuran, istilahnya begini. Kalau kita tuh mau bener-bener ngaku-ngakuan begitu ya, bener-bener ngaku, sebenarnya masalah yang muncul dalam diri kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, saya nggak ngomongin orang lain, itu kita tahu kok. Kenapa sih? Yang pertama ini, kita ini kan makhluk sosial, ketemu dengan banyak orang, ya toh. Lalu ketemu orang, punya ingatan, dulu begini, dulu begitu. Yang kedua, kita ini punya panca indera. Iya. Mata kita, telinga kita, perasaan kita, ya toh, dan trauma masa lalu. Jadi kalau kita ngadepin masalah atau ketemu dengan masalah, sebenarnya yang paling bagus adalah introspeksi. Ya. Saya menyebutnya dengan istilah begini loh, masalah timbul itu biasanya karena 3 pola. Pasti ketawa nih nanti ini Nathan ini ya. Yang pertama pola makan, yang kedua pola hidup, yang ketiga kakean pola. Iya, saya tahu. Bener nggak? Bener nggak? Jadi sebenarnya pada waktu seseorang ketemu dengan masalah atau menghadapi masalah atau sedang dalam masalah, coba dicek ini, apakah itu karena pola hidup, ataukah itu pola makan, atau kakean pola. Simpel sekali. Jadi jangan buru-buru kita menyalahkan Tuhan. Oh ini bagian dari rencana Tuhan. Oh ini saya sedang dalam ujian Tuhan. Saya kok lebih senang begini loh. Sebelum kita ngomongin, oh ini adalah by design Tuhan, saya lebih senang begini. Saya cek kepada diri saya sendiri. Apakah masalah yang muncul dalam diri saya ini karena pola hidup saya yang salah? Atau pola makan saya yang salah? Atau kakean pola?
gitu loh. Ya toh. Ini penting, ini penting. Jadi yang pertama, kalau kita ingin tahu apakah ini masalah ujian atau karena kesalahan kita, lebih baik kita introspeksi dulu dalam diri kita. Iya, itu kuncinya ya. Ini langkah yang paling pertama. Karena begini, saya punya prinsip begini, Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau kita ngalamin masalah, lalu kemudian kita dibawa kepada pertobatan, itu cara Tuhan. Iya. Jadi itu nanti kita bicarakan selanjutnya. Jadi kalau kita mau tahu apakah masalah yang muncul dalam kehidupanku ini dari Tuhan atau ujian ataukah kesalahan saya, lebih baik kita cek diri kita. Iya. Pola makan kita, pola hidup kita, dan kakean pola kita tadi itu apa aja. Gitu. Oke, ini pesan yang penting ya, supaya kita bisa introspeksi diri gitu. Betul. Ya. Salah saya apa, miss saya di mana gitu ya. Dari situ kita bisa tahu, oh ini ujian atau masalah yang datang karena ini, begitu ya. Oke, luar biasa. Tapi ada contoh begini, contoh dulu. Jadi contoh gini, banyak orang ketika dia sakit perut gitu ya, langsung buru-buru gini, wah ini Tuhan tidak mengizinkan ini sesuatu terjadi. Godaan setan ini. Kalau kamu jujur, tadi kamu makan apa? Gitu loh. Iya betul. Makan lombok 15 mencret, nyalakan Tuhan. Coba Senin ada temen ngajak, ayo Nathan, kita meet up. Ayo kamu suka apa? Oh, saya suka hari ini soto daging. Iya. Sampai di tempat, kita ngomong sama Pak yang jual, Pak, saya tutup daging Pak, nggak pakai daging, semuanya jeroan, otak-otak, usus, paru, semuanya saya suka. Nah, Senin sepanjang hari kita makan seperti itu. Selasa Nathan ketemu lagi, kok Nathan ya udahlah si A itu ketemu dengan temennya. Ayo kita makan. Kemarin dia sudah makan jeroan dan teman-temannya. Lalu hari Selasa dia makan yang semuanya serba daging. Hari Rabu diajak temannya makan siang, dia pilih es teler dan teman-temannya yang serba manis. Kamis makan lagi yang seperti itu. Lalu kemudian Jumat ada diskon mungkin di mall atau di toko buah. Duren, dia makan begitu banyak. Lalu Sabtu dia datang di ulang tahun teman. Lalu kemudian Minggu pagi, bangun tidur, dia ngomong sama istrinya, Mama, ini kok di leher saya ini sepertinya ada serangan ini. Coba panggil pendeta Filipus itu, ditengging. Saya mau katakan, apanya yang ditengging? Lah Senin sampai Sabtu geragas ya. Geragas ya. Lalu kemudian kalau kena kolesterol, katanya ditengging dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi kalau kita ini mau jujur, coba cek diri kita. Pola makan kita bagaimana? Pola hidup juga sama. Apakah kita udah hidup dengan teratur? Ya toh, mengatur hidup dengan teratur. Kalau setiap hari dipakai tiduran, rebahan, lalu kemudian pegel-pegel kabeh, nanti jangan-jangan begini, Tuhan sedang mencobai saya. Nggak bisa seperti itu. Apalagi yang kakean pola ini, ya toh, ditawari kredit ini ambil, awal kredit itu ambil, ini kredit, begitu kreditnya macet, ya toh, lalu datang ke doa puasa, datangi pendeta, Pak Pendeta, saya punya pergumulan berat Pak Pendeta, ini tuh harus buat terobosan. Apa? Saya ini kalau hari ini, minggu ini, nggak bisa sediakan 10 juta, saya akan tinggalkan Yesus. Saya mau katakan, nanti dulu. Semua tagihan itu kan karena penyebabnya kakean pola. Konsumtif kita. Jadi saya mau katakan, jadi lebih baik kita introspeksi diri. Itu nasihat dari saya. Pesan yang baik buat setiap kita ya Sobat Reida ketika menghadapi masalah, jangan salahkan Tuhan terlebih dahulu, cek aja. Cek dulu. Kita salah makan atau salah pola hidup atau kakean pola ya. Silakan jawab. Kalau misalnya kita sudah introspeksi diri, Master. Kayaknya nggak ada yang salah nih. Tapi ada satu peristiwa yang terjadi. Apakah kita bisa membedakan, Pastor? Ciri-cirinya mungkin ya. Kalau misalnya dari Tuhan, oh masalahnya tuh enteng, gampang selesai. Kalau kesalahan dari dosa kayaknya berat gitu ya, nggak ada pertolongan. Ada cirinya nggak sih, Pastor? Bisa dibedakan nggak kira-kira? Sebenarnya begini, dari pengalaman yang saya tahu begini, setelah kita introspeksi diri,
perasaan ya. Satu bulan ini saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak buat apa-apa. Tapi kok tiba-tiba ada sebuah masalah ya. Biasanya begini, masalah atau yang misalnya begini, sesuatu yang saya nggak pernah ngomong diizinkan Tuhan loh. Saya itu anti mengatakan ini diizinkan Tuhan. Saya bukan orang yang mudah mengatakan demikian. Saya begini, kalau saya ketemu dengan masalah yang penyebabnya bukan karena diri saya, gitu. Setelah saya introspeksi, bukan karena pola makan, bukan karena pola hidup, bukan karena kakek pola, saya akan menghadapinya dengan sukacita. Seberapa berat itu dalam kehidupan saya. Itu sudah terbukti. Makanya ada satu ayat ini, ya. Sahabat saya ini dua Nathan ini ya. Coba dibuka dulu Yakobus pasal yang pertama ya. Kita ngomong tadi kan nggak ada dasarnya. Ini harus ada dasarnya. Supaya semua sobat Batra Yuda mengerti tentang yang namanya pencobaan dan pengujian atau masalah-masalah dalam hidup. Yakobus pasal yang pertama, saya bacakan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini cukup panjang, tapi saya rasa ini bisa menjadi berkat bagi semua sobat Batra Yuda, karena ini akan jadi jawaban. Dikatakan begini, judul perikop dalam Yakobus pasal 1, ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nanti saya baca dalam versi lain ya, supaya tahu apa itu pencobaan. Karena versi terjemahan baru ini penulisannya selalu pencobaan. Padahal dalam terjemahan versi lain itu bukan pencobaan. Ada yang karena masalah pribadi ya. Nanti saya bacakan itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah taji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ciri yang pertama, kalau seseorang sudah introspeksi diri, lalu dia tetap ada dalam sebuah masalah, hadapi itu dengan sukacita. Karena dengan menghadapi dengan sukacita, kamu tetap mengasihi Tuhan, kamu tidak menjauh dari Tuhan, kamu tidak kecewa dengan Tuhan, kamu akan menerima di balik semua masalah itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ini yang saya katakan tadi. Jangan buru-buru mengatakan, oh ini teko Tuhan ini. Ini pasti teko Tuhan. Saya nggak mau itu. Ya, ketika Tuhan izinkan, ya saya nggak ngomong izinkan ya. Ketika kami punya teman 3 memutuskan, ayo kita beli villa untuk sebuah pelayanan misi. Ya, karena dia teman-teman saya. Oke, ayo. Apa yang terjadi? Kita cari tempat, lalu kita putuskan harga cocok, gitu. Dah, ayo kita patungan menyelesaikan ini semua. Ini kan pekerjaan Tuhan kan. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang, udah Pak Filipus dulu, karena Pak Filipus tinggal di Surabaya. Ayo Pak Filipus dulu bayar yang pembayaran pertama, karena itu dibagi 3 kali pembayaran. Akhirnya saya jual mobil saya, gitu. Jual mobil, waktu itu saya jual Alphard saya, saudara, teman-teman. Saya jual Alphard sama beberapa sedikit aset saya. Terjadi pada pembayaran yang kedua, 2 orang teman saya yang kedua yang harus jatuh tempo dia bayar. Dia ngomong, maaf Filipus, saya nggak punya uang. Duh, saya bilang, loh, kenapa kamu nggak punya uang? Kok nggak ngomong dari awal? Kan begitu loh. Ini sudah kadung masuk 1/3 pembayaran. Mobil udah kadung masuk. Lalu saya telepon teman yang ketiga. Dia tinggal nggak di Surabaya, di Jakarta. Bro, ini waktunya pembayaran kedua. Ini teman kita nggak bisa. Kamu bisa? Aduh maaf Filipus, aku juga nggak bisa. Mateng kon. Ini masalah. Ini masalah. Apa yang saya lakukan? Saya tahu ini bukan kehendak Tuhan untuk saya ada dalam masalah. Saya mencoba berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Saya tetap tidak menyalahkan Tuhan. Saya agunkan aset saya, semuanya nggak bisa. Karena apa? KTP saya ada pendeta. Jabatan pendeta itu tidak bisa mengagunkan apapun atau ambil kredit. Nah, singkat cerita, pulang karena saya kecewa nggak bisa dapat agunan dari sebuah BPR.
Bahkan kalau saya ceritakan di sini nggak etis ya, nggak etis. Saya itu sampai dimaki-maki di tempat itu ya, direndah-rendahkan sama BPR itu. Saya pulang dengan nangis, saya katakan, Tuhan, mengambil pelayanan misi ini adalah kehendak-Mu. Engkau yang mempertemukan kami dengan tempat yang harus dibeli. Sekarang 2 orang teman tidak bisa menyelesaikan. Aku serahkan semua masalah ini kepadamu, Tuhan. Aku percaya Engkau ada di balik ini semua. Saya hadapi penagihan daripada villa itu, maki-maki saya pakai debt collector. Saya katakan, saya pasti bayar. Saya pasti bayar. Saya pasti bayar. Dan puji Tuhan ya, sesuai dengan perjanjian, akhirnya kami bisa menyelesaikan 3 kali pembayaran itu dengan lunas. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tidak ada aset yang hilang. Tuhan campur tangan. Itu sebabnya begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah ini loh, yang tadi saya bilang, pola makan, pola hidup, dan kakean pola. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan sudah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Ini kesalahan yang lebih besar lagi. Ayat yang ke-16, saudaraku, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan itu rancangannya, pemberiannya kepada kita itu tidak pernah menyusahkan hidup kita. Amin. Itu sebabnya kalau kita ketemu dengan masalah, yang pertama jangan buru-buru nyalakan siapapun. Oh gara-gara kamu, oh gara-gara dia, apalagi oh ini gara-gara Tuhan, oh ini pasti Tuhan. Jangan. Lebih baik cek ke dalam diri kita sendiri. Apakah itu karena pola makan, pola hidup, kakean pola. Baik. Tapi kalau seandainya karena kesalahan kita pun, karena salah mengambil keputusan, karena salah berteman, karena salah makan, cukup bertobat, serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan. Amen. Itu indahnya. Amen. Makanya dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan. Ini jaminan Tuhan. Asal kita mau tetap datang di tengah pergumulan apapun, karena salah siapapun, datang sama Tuhan, minta ampun, minta hikmat untuk menyelesaikan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Luar biasa. Itu pesan penting ya. Itu di akhir pesannya Pastor Filipus tadi ya. Salah siapapun ya, kita introspeksi diri dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita semua. Itu kuncinya. Luar biasa. Kita masih ngobrol bersama Pastor Filipus, bersama juga dengan Jonathan di kesempatan kali ini. Bagaimana bisa membedakan kesulitan yang timbul karena kesalahan dan kesulitan yang timbul karena ini ujian. Satu kasus Pastor Filipus yang timbul ketika kita nggak kuat nih menghadapi semuanya sendirian. Sudah sih berdoa seperti yang disarankan sama Pastor Filipus, dan akhirnya kita memutuskan untuk apa saya cerita kali ya ke orang lain ya. Kan nggak ada salahnya juga kita cerita ya, mungkin aja ada pencerahan, ada nasihat dari orang lain, tapi banyak dari kita yang juga merasa kalau saya cerita nanti pasti ditanya, kamu punya dosa apa? Bereskan. Malah dihakimi. Malah merasa, waduh ini saya nggak diberi jalan keluar, malah disuruh inget-inget dosa gitu ya. Gimana sikap kita seharusnya, Pastor? Ya, begini. Setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda untuk menghadapi sebuah pressure. Ya. Jadi saya ini tipe orang yang kuat menghadapi pressure. Jadi saya nggak perlu cerita kepada orang lain. Makanya saya selalu punya waktu yang namanya meditasi doa. Ini tips buat banyak teman ya. Saya itu tidak suka curhat kepada orang lain. Saya adalah orang yang tidak mudah menceritakan apa yang sedang saya alami kepada orang lain. Saya lebih senang, kali ini saya pribadi ya, begitu ada masalah, saya datang kepada Tuhan. Karena ini yang pertama, Tuhan itu yang menciptakan kita.
Tuhan itu yang memilih kita, Tuhan itu yang mendesain kita, Tuhan itu yang merancang masa depan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak pas, nggak cocok, sesuatu yang kita hadapi ini, kok saya nggak kuat ya? Anda jangan cari yang lain. Iya. Ini pesan saya, jangan sembarangan memilih teman curhat. Saya ulang ya, buat semua sobat Patra Yuda. Jangan sembarangan memilih teman curhat. Jangan sembarangan. Ini pesan saya. Ya, pastikan orang yang akan mendengar curhatmu ini adalah orang yang pas. Ya, orang yang pas. Juga jangan cari saya, nanti malah telepon saya berdering banyak ini. Saya kira Pastor Filipus orang yang pas. Bukan. Saya gini, saya ini orang yang nggak bisaan. Itu sebabnya kalau ada orang yang curhat, saya harus didampingi istri saya. Saya ini orang yang nggak bisaan. Ya, orang yang nggak bisaan. Itu sebabnya saya begini, kalau saya menghadapi sebuah masalah, saya lebih senang menceritakannya kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan loh, dan nyatakanlah segala sesuatu dalam doa dengan ucapan syukur. Nyatakan kepada Tuhan. Dia siap mendengar kok. Saya senang itu dengan gayanya si Daud ya. Coba dibuka sebentar ya. Ini gayanya Daud ya. Saya itu ya paling nggak meniru gayanya Daud lah ya. Di Mazmur 141. Saya itu lebih senang mengajari kepada semua sobat Patra Yuda kalau menghadapi masalah. Yang pertama, cari teman curhat yang pas. Jangan sembarangan. Nanti masalahmu malah makin besar, orang lain makin tahu, lalu kamu akan dihakimi oleh banyak orang, dan kamu akan rasa bersalah. Tapi lebih baik pakai caranya Daud ini loh. Dalam Mazmur pasal yang ke-141, ya maaf banyak ayat, ya supaya kelihatan rohani begitu saya pakai. Saya seneng ya. Ya jangan sampai begini, karena semua pemikiran saya itu dari Alkitab. Saya nggak mau bukan bersumber dari buku ya, Alkitab ya. Dikatakan begini, Daud dalam pencobaannya dia berdoa. Judulnya aja udah bagus ya. Doa dalam pergumulan hidup, itu terjemahan aslinya. Wow. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Perhatikan ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Sampai di sini. Ini cara Daud menghadapi masalah. Daud itu bukan orang yang ember. Setiap ketemu orang cerita, ketemu orang cerita, ketemu orang cerita, ketemu orang cerita. Nanti lama-lama begini, masalahnya yang tadinya kecil itu jadi gede. Karena diceritain. Karena ceritain orang nambah-nambahin kan bumbunya, kan biasa begitu. Tapi kalau kamu punya pergumulan, ingat loh, Tuhan itu yang memilihmu, Tuhan itu yang menciptakanmu, Tuhan itu yang memiliki hidupmu. Makanya kan ayat yang seringkali dipakai oleh banyak pendeta kan di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah biasa, tidak lebih dari kekuatan manusia. Allah setia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya sehingga kamu cakap. Itu janji ayat firman Tuhannya kan. Tapi kalau kamu cerita ke orang lain, orang itu akan, waduh ini bahaya loh, ini bahaya nih, masalah ini bahaya, tambah takut. Padahal kalau kita datang sama Tuhan, nah masalahmu biasa. Aku nggak tinggalkan kamu kok. Aku siap menolong kamu. Keren nggak Tuhan kita? Wow. Tuhan kita itu selalu memberikan penghiburan. Makanya Daud nggak pernah curhat kepada yang lain. Dia cuma gini, Tuhan aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Waktu saya baca ini, makanya saya lebih senang meditasi doa kalau punya masalah. Saya koreksi diri saya diem Tuhan. Saya nggak bikin apa-apa loh Tuhan. Tapi kok ada orang memfitnah saya. Tapi aku percaya kok Tuhan tahu yang saya hadapi. Tuhan pasti bela saya. Kalau aku salah Tuhan, mungkin aku pernah berkata salah di waktu yang lalu. Ampuni aku Tuhan. Aku salah mungkin Tuhan.
Aku pernah ngomongin si A, Tuhan. Aku pernah ngomongin si B. Sekarang si A, si B menyerang aku. Aku salah, Tuhan. Aku minta ampun padamu, Tuhan. Tuhan ngampuni kok. Yes. Ini loh cara Tuhan itu. Makanya banyak-banyaklah punya waktu teduh di hadapan Tuhan. Iya. Yes. Di waktu teduh itu kita tuh nggak harus nyembah Tuhan terus, nggak harus baca Alkitab terus. Nggak, coba kita cek sehari ini kita ngapain, sehari ini kita buat apa, sehari ini kita ketemu siapa. Kalau ada salah ucap dengan si A, si B, salah sikap dengan si A, si B, segera selesaikan. Supaya nggak jadi bulan-bulanan di waktu yang akan datang. Yes. Itu jadi pola hidup, pola makan, dan kakek pola itu harus diperhatikan. Sekali lagi ya, ini wanti-wanti dari Pastor Filipus buat kita semua ya. Jangan nyalakan siapa-siapa kalau belum introspeksi diri. Dan tadi itu penting ya, untuk punya waktu yang banyak dan berkualitas sama Tuhan. Bukan ketika hanya ada masalah, tapi setiap saat. Setiap saat, betul. Supaya kita bisa peka akan suaranya. Luar biasa. Kita dapat berkat banget ya dari Pastor Filipus ya. Dari pengalamannya, dari penjelasannya, dari pembacaan Alkitab yang kita barusan dengarkan, Sobat Raida. Mungkin Jonathan ada pertanyaan. Kesimpulan terakhir Pastor Filipus secara singkat mungkin ya. Bagaimana bisa membedakan kesulitan yang timbul gara-gara dosa kita atau karena ujian dari Tuhan? Silakan Pastor. Ya, sekali lagi Sobat Patra Yuda, kalau kita menghadapi sebuah masalah, yang pertama jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Lebih baik kita mengintrospeksi diri kita. Ambil waktu teduh, ambil saat teduh, ambil meditasi doa, lalu koreksi diri. Kalau penyebab masalah yang timbul karena pola makan kita yang salah, pola hidup kita yang salah, atau kakean pola, segera minta ampun. Apakah Tuhan mengampuni? Oh ya, jelas. Tuhan pasti mengampuni. Asal kau jujur loh, terbuka loh. Oh ya, ini salahku Tuhan. Ini karena kekeliruanku Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan campur tangan. Karena kita udah mengaku dosa. Bukannya orang yang diampuni, itu yang akan didengar oleh Tuhan. Apa yang menjadi permohonannya. Tapi kalau mungkin begini, kamu tidak lakukan apa-apa, tapi ada masalah. Kamu tidak berbuat sesuatu yang jahat kepada orang lain kah? Atau berbuat yang salah di mata Tuhan. Tapi itu tiba-tiba muncul ada masalah. Jangan kamu kecut dan tawar hati. Makin dekat kepada Tuhan, makin nyembah Tuhan, makin tersungkur di kaki Tuhan. Oh, lihat. Tuhan akan membuat caranya menyelesaikan masalah kita. Ada banyak contohnya. Contoh Daniel. Daniel itu tidak pernah buat salah loh pada semua orang. Kepada teman-temannya nggak pernah dia. Tapi teman-temannya mencari cara bagaimana membuat dia supaya bersalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel pada waktu dia dibuat bersalah, sehingga hukuman yang harusnya nggak dia terima, tapi karena dibuat bersalah oleh teman-temannya, dia nggak marah. Dituduhkan tidak menyembah patung dewa, dituduhkan melakukan kejahatan. Dia nggak marah, tapi dia malah mendekat kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Saya yakin dalam penyembahannya kepada Tuhan, dalam meditasinya dengan Tuhan, dia melepaskan doa berkat buat teman-temannya yang menjerumuskan sehingga dia harus menghadapi sebuah masalah. Apa yang terjadi? Lihat, Tuhan campur tangan. Daniel 6 ayat yang ke-11. Tuhan campur tangan melepaskan dia dari kuasinya. Jadi percayalah bahwa setiap masalah dalam hidup itu pasti ada karena kita makhluk sosial, karena kita punya panca indera, karena kita punya banyak teman dan terhubung dengan banyak orang, pasti ada masalah. Tapi sekali lagi, apapun masalahnya, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Lebih baik introspeksi. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin, luar biasa. Pegangan buat kita untuk jalani hari ketika ada masalah, ada kesulitan. Dan ini pesan penting buat kita boleh masuk di tahun depan untuk boleh semakin introspeksi diri, semakin punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan ketika ada masalah, tapi setiap saat. Narasumber kami, Pastor Filipus Edi, punya akun Instagram gereja yang dimana Anda bisa melihat jadwal ibadah, lalu juga ada rekaman-rekaman ibadah. Ada morning worship juga di situ. Anda bisa follow di @BMC Sumur Welut. Ya, BMC Sumur Welut digabung semua. Untuk yang morning worship ini setiap hari kah Pastor Filipus atau hari apa kira-kira? Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu itu morning worship, tapi yang Sabtu itu morning worship and sharing.
Wow. Jadi saya dan istri banyak mengajar, apalagi yang Bible Talks ya. Wow. Bible Talks itu pengajaran langsung ya. Itu saya mau katakan, saya nggak pernah bikin outline-nya. Oke. Bible Talks itu makanya ketika saya menyampaikan tuh sampai bisa nangis loh di situ. Wow. Karena apa? Saya bisa merasakan beban saya sebagai seorang pengajar atas kebodohan-kebodohan yang diajarkan dengan sengaja kepada jemaat, sehingga jemaat akhirnya nggak ngerti kebenaran. Itu sampai saya nyampaikan itu nangis. Karena apa? Harus bongkar penipuan-penipuan, kebodohan-kebodohan pengajaran yang selama ini diajarkan ke jemaat. Ya, itu dia. Ya. Jadi itu penting. Makanya begini, Nathan sahabat saya, dua Nathan sahabat saya ini. Pengajaran yang salah, yang bukan bersumber dari kebenaran firman, itu bukan malah memerdekakan hidup kita, malah menyesatkan kehidupan kita. Betul. Wow. Ini nanti setelah off air, saya akan ceritakan. Saya ceritakan bahwa makanya kenapa sih saya itu lebih senang mengajar orang kembali ke Alkitab daripada saya berasumsi dengan Alkitab. Betul. Wow. Setuju. Beda loh. Ada banyak orang kan berasumsi. Oh, Alkitab, kalau saya enggak, ini Alkitab ngomongnya begini loh. Makanya bahasa yang saya pakai selalu bahasa yang mudah dimengerti. Padahal itu aslinya, kalau di meja belajar saya waktu persiapan, itu semua bahasa dipakai untuk bisa mengerti makna itu. Luar biasa. Tapi waktu ngajar, saya harus pakai bahasa yang biasa, yang mudah dimengerti. Mantap sekali. Kan kalau kita pergi ke restoran kan, yang penting kan makanannya enak. Kan kita nggak langsung ngomong sama kokinya, masaknya gimana tuh? Ajarin kita dong, kan enggak. Oke. Yang penting pokoknya rasanya enak begitu. Betul. Kan. Baik. Tadi mungkin Anda penasaran ya, yang off air tadi nanti yang diobrolin pas off air apa? Nggak usah tahu, belajar aja di Bible Talks nanti ya. Ya. Langsung aja ketemu gitu. Nanti ada programnya. Silakan follow di Instagramnya. Silakan ya. di follow. Kita mau buru-buru off air untuk ngobrol lebih lanjut sama Pastor Filipus. Tapi makasih banget Pastor Filipus, kita sudah join dan bahas tentang kesulitan dalam hidup gitu ya. Semoga ini boleh mendewasakan kita semua, boleh memberkati para pendengar juga. Kita ketemu di tahun depan, Pastor Filipus. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.